Halo. Oh, tidak ada gambar. Oke, selamat pagi. Selamat siang. Oke, dengar suara saya? Dengar suara saya? Oke, sekali lagi dengar suara saya? Oh, suaranya nggak terlalu jelas. Oke, baik. Yuk dibuka dalam doa dulu. Yohanes pimpin dalam doa. Yohanes pimpin dalam doa. Amin. Oke, baik. Oke, tes suara lagi. Dengar suara saya? Oke. Kemarin sudah dikasih ada buku ini. Ya, sama buku ini. Oke, ya. Kita pakai buku ini dulu. Buku yang biru. Kita akan bicara tentang paragraf. Coba perhatikan bacaan itu. Halaman 1. Halaman 1. Coba Seva baca halaman 1. Apalagi dengan total 202 lukisan. Selain berbagai macam lukisan di museum ini juga terdapat karya-karya lainnya dari beberapa seniman teman almarhum Ahmadi. Sang Maestro milik telah mereka 2000 lukisan pada restunya. Sejak 1990 karyanya sudah sering dipamerkan secara terbuka di berbagai negara Asia, Eropa, dan Amerika. Museum ini bukan seni sampai 1, mulai pukul 9 sampai pukul 16. Tiket masuk sebesar 20.000 sudah mendapat soft drink atau es krim. Dari uang sebesar itu sangat berjumlah masyarakat pelaku beroleh. Oke, balik ke halaman 2 ya dan jawab ya. Dari Yohanes, apa yang dideskripsikan pada teks di atas? Pertanyaan saya, deskripsi artinya apa? Deskripsi dulu, artinya apa? Ada yang tahu? Deskripsi? Halo? Deskripsi artinya apa? Hah? Tahu artinya deskripsi? Tidak. Oke, yuk dicek berdasarkan kamus. Deskripsi itu dari kata deskripsi, artinya gambaran. Kamu bisa catat dulu. Deskripsi artinya pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata yang secara jelas dan terperinci. Ini dicatat dulu.
Jadi kalau bicara tentang apa yang dideskripsikan, berarti apa yang dijelaskan dari bacaan ini. Sudah dicatat? Sudah? Oke. Jadi, Yohanes, pertanyaan nomor 1. Apa yang dideskripsikan pada teks di atas? Berarti apa yang digambarkan atau dijelaskan dari teks Museum Affandi? Coba bicara. Apa? Tentang apa? Apa? Tentang lukisan. Yang lebih lengkap lagi. Judulnya jelas tentang judulnya itu penting sekali. Jadi harus dibawa nama judulnya. Tentang apa? Lukisannya siapa? Harus lengkap. Ya, museumnya Affandi. Oke, ini ada yang tahu Affandi itu siapa? Atau pernah dengar nama Affandi? Pernah dengar atau tidak nama Affandi? Tidak pernah. Oke, ya saya kasih tunjuk siapa orang yang namanya Affandi. Orangnya sudah meninggal dunia. Ya, tapi lukisannya sangat terkenal sekali. Ini yang namanya Affandi ya. Dia pelukis. Nah, ini terkenal lukisannya seperti ini. Ini orangnya. Waktu itu meninggal kalau tidak salah usianya mungkin sudah 90 tahun lebih. Ya, sudah sangat tua. Ada yang pernah lihat orang ini? Belum pernah? Belum ya, ini yang namanya Affandi. Nah, Affandi ini kemudian dibuatkan museum di kota apa? Dalam bacaan, di kota apa? Yogyakarta, betul, di kota Yogyakarta. Oke, lanjutkan, Elis. Di mana letak Museum Affandi? Barusan saya sudah jawab. Di mana, Elis? Betul, oke, ya boleh. Yang lengkapnya seperti itu. Lanjut, Seva. Benda apa yang disimpan di Museum Affandi? Benda apa saja di sana? Apa saja di situ? Benda apa yang disimpan di Museum Affandi? Lukisan. Oke, ya. Lukisan. Ada berapa buah lukisan di situ? Tambahkan. Lanjut nomor 4. Masih Seva. Berapa jumlah lukisan yang dihasilkan almarhum Affandi sejak hidupnya? Berdasarkan bacaan. Betul, 300 buah. Oke. Yohanes, di mana saja karya Affandi dipamerkan? Di mana saja? Di Asia, Eropa, dan Amerika. Oke, good. Ya, cukup luas berarti ya. Nomor berikutnya, berapa harga tiket, Elis? Berapa harga tiket Museum Affandi? Masuk Museum Affandi. 20.000. Oke, masih Elis. Terdiri dari berapa paragraf teks di atas? Teks ini ada berapa paragraf? Ada berapa? Berapa? Kurang kedengaran, agak keras.
Tiga, oke, good. Ada 3. Nah, lanjut, Seva. Pada paragraf keberapa deskripsi museum dapat ditemukan? Yang menjelaskan tentang museumnya ada di paragraf keberapa, Seva? Enggak, satu bukan. Satu cuma menjelaskan tentang tempatnya. Yang menjelaskan di dalam isinya ada apa, tentang apa, itu yang mana? Paragraf berapa? Betul, paragraf 2. Karena di situ paragraf 2 dijelaskan letaknya berada di Sungai Gajah Wong, isinya ada karya-karya Ahwandi, jumlahnya ada 300 buah lukisan. Lanjut. Yohanes, bagaimana deskripsi museum tersebut? Tadi melanjutkan yang paragraf halaman yang nomor 8. Jadi apa saja penjelasannya? Bukan, itu tentang lokasi. Kalau menggambarkan berarti isinya apa? Jadi kamu harus menyebutkan tentang situasinya, situasi. Kalau bicara tentang deskripsi berarti situasi. Yang tadi paragraf 2 berarti tentang apa saja? Disimpulkan dengan bahasa sendiri. Oke, terus yang lengkap. Satu paragraf 2 itu intinya tentang apa? Berarti intinya bukan satu kata, satu kalimat lengkap. Apa? Oke, harus dijelaskan dari awal sampai akhirnya berarti. Museum ini letaknya di mana? Ya, tadi di Yogyakarta, tapi yang lebih khusus lagi, yang lebih detail lagi, yang lebih teliti lagi, di situ paragraf 2. Museum ini letaknya di mana? Berada di mana? Di tepi Sungai Gajah Wong, menyimpan dengan jumlah berapa? Nah, itu intinya. Jadi kalau mau bicara tentang deskripsi harus sampai ke intinya. Jadi intinya, kalimat utamanya. Lanjut, berikutnya. Apa tujuan penulisan di atas, Elis? Dengan bahasamu sendiri. Tentang apa? Tujuannya untuk apa ini? Apa? Lebih keras lagi, kurang dengar. Apa? Ayo, Elis. Apa? Halo? Tidak ada suara. Tabletnya hilang.
Oke. Yo. Halo. Ya, dengar suara saya. Ya, lanjutkan lagi ya. Tadi sampai di Oke, di Elis. Apa tujuannya penulisan teks ini, Elis? Kenapa perlu ditulis cerita ini? Ya, bisa, boleh ya. Atau untuk mengenang tentang seorang bernama Avandi. Oke, ini hal-hal yang umum dulu tentang teks ya. Saya perhatikan kamu masih harus banyak belajar baca dengan teliti ya. Ini ada beberapa hal yang saya dari tadi lihat itu masih belum bisa melihat bacaan dengan gambaran yang utuh. Oke, sekarang saya mau tanya satu persatu. Harusnya sudah tahu tentang kalimat utama. Kalimat utama itu letaknya umumnya ada di 3 tempat. Di mana saja letak kalimat utama? Di mana? Oh, yang putus-putus ya. Halo. Tadi kelas sebelumnya juga putus-putus atau enggak? Iya. Oh, padahal wifi di situ ya. Ini yang ada wifi kan di ruang sebelah ini. Iya. Oke, suaranya juga kayak kurang jelas. Oke, ya. Catat saja beberapa hal penting ya. Yang pertama tentang jenis-jenis paragraf berdasar utamanya, ya. Ini penting sekali karena ini dasar utama yang pertama sebelum masuk ke sini ya. Ini ngulang lagi pelajaran SD ya. Jadi ada 3 jenis paragraf ya, berdasarkan letak kalimat utamanya, yaitu paragraf deduktif yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf, paragraf induktif yang letak kalimat utamanya ada di akhir paragraf, dan paragraf campuran yang letak kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Nah, kalimat utama itu sendiri adalah kalimat yang menjadi ide pokok atau inti dari paragraf tersebut. Dan setiap paragraf biasanya satu kalimat utama. Sudah selesai?
Oke. Sudah selesai? Udah selesai? Halo, udah selesai? Sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang saya tanya sama-sama semuanya ya. Semuanya jawab bersama-sama. Dari paragraf yang pertama, coba kamu perhatikan paragraf 1 Museum Affandi. Kalimat utamanya yang mana? Good, betul. Museum Affandi merupakan salah satu museum seni di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berarti dia paragraf, jenis paragraf apa? Deduktif, good. Lanjut, paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua. Mana kalimat utamanya? Oke, betul. Ini juga di awal lagi. Ya, yang berikutnya menjelaskan. Berarti sekali lagi ini paragraf apa? Deduktif. Oke, terakhir. Kalimat utamanya mana? Ya. Bukan. Bukan. Kalau dari sejak enggak. Justru betul yang tadi, sang maestro. Jadi dari kalimat yang awal. Berarti yang mana kalimatnya? Ya, betul. Jadi itu kalau sejak 1900 dia menjelaskan kalimat ini. Sekali lagi, ini tata bahasa orang Indonesia. Jadi kalau kamu belajar tentang bahasa Indonesia, pada umumnya kalimat utamanya lebih banyak di awal kalimat. Jadi sebagian besar di awal kalimat, ya. Tapi bisa juga bacaan-bacaan. Kalau bacaan-bacaan luar negeri, biasanya Amerika, Inggris itu kalimat utamanya di belakang. Ya, tapi kalau Indonesia biasanya di depan, tapi tidak mesti, tergantung penulisnya. Ya, jadi kalau kamu lihat bacaan, mungkin kebanyakan kalimat utama orang Indonesia ada di mana? Di awal atau di akhir? Di awal. Umumnya di awal, tapi bisa juga di akhir. Ya. Oke, sekarang saya berhenti dulu dengan buku ini. Sampai di sini ada pertanyaan dulu atau tidak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oh, tidak ada, hebat ya. Sudah mengerti semua ya. Sekarang saya mau masuk ke teks deskripsi. Karena topik kita yang paling utama sebenarnya tentang teks deskripsi. Coba kamu lihat LKS-nya. LKS ini. LKS ini ada beberapa poin penting harus dicatat di situ ya. Halaman yang keempat ya, halaman keempat. Tolong tadi siapa yang saya suruh baca ya? Saya lupa jadinya. Seva atau Yohanes tadi? Hah? Tadi siapa yang baca ya? Seva ya? Oke. Elis saja sekarang. Elis baca, tolong menentukan ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi.
Dibaca dulu. Teks deskripsi merupakan sebuah sarana yang mana bentuk pengembangannya disesuaikan dengan cara menggambarkan secara jelas dan teks dan pada peristiwa yang sedang dijelaskan kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibawakan analisnya tersebut. Teks deskripsi bertujuan agar orang yang baru tahu teks deskripsi seolah-olah sudah merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan oleh pembaca. Ciri-ciri yang memiliki teks deskripsi ini tentunya akan sangat mudah dibedakan teks dengan teks lainnya. Berikut ini merupakan ciri-ciri teks deskripsi. 1. Paragraf deskripsi menggambarkan tulisan. 2. Paragraf yang digambarkan dijelaskan secara singkat, jelas, rinci tentang kehidupan kita. 3. Jika pembaca membaca teks deskripsi seolah-olah merasa langsung apa yang sedang dibahas dalam teks. Ya, good. Oke, sampai di situ ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan kembali dan perlu dicatat ya. Ini hal yang penting. Yang pertama, apa sih itu teks deskripsi? Kalau tadi kita sudah belajar kata deskripsi. Deskripsi artinya apa? Deskripsi tadi artinya apa? Jawab. Betul, gambaran. Ya, jadi teks deskripsi ya juga berhubungan dengan gambaran. Artinya apa? Karangan ya yang gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas tentang apa? Tentang objek, tempat, atau peristiwa. Ya, ini boleh ditulis dulu. Ya, tentang objek, tentang tempat, bisa tentang peristiwa, bahkan tentang orang juga bisa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Intinya ada di gagasan utamanya. Intinya bukan di gagasan utama yang menggambarkan. Jadi intinya ada di dalam cara menggambarkan ini. Oke. Tujuan utamanya, tujuan teks deskripsi adalah agar pembaca tujuan utamanya adalah menggambarkan atau agar pembaca merasa seolah-olah dia berada di dalam bacaan itu. Jadi kayak kalau kamu dengar dongeng itu sebenarnya teks deskripsi. Hanya dia bukan teks deskripsi yang nyata, dia teks deskripsi yang fiktif, yang tidak nyata, cerita khayalan.
Nah, sekali lagi, ciri-cirinya sesuai dengan pengertiannya. Menggambarkan sesuatu, dijelaskan secara teliti dan rinci, dan seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam cerita. Sudah selesai ditulis? Sudah selesai ditulis? Sudah selesai ditulis atau belum? Sudah? Nah, suaranya nggak jelas. Oke, sama-sama. Coba dibaca sama-sama. Teks deskripsi itu adalah apa? 3, 2, 1. Good. Jadi tujuan utamanya apa dari teks deskripsi ini? Oke, sama-sama. 3, 2, 1. Jadi seolah-olah merasakan. Betul. Ada 3 ciri-ciri teks deskripsi. Apa saja? 1. Ya, 2. Ya, merasakan seluruh. Ya, terus? Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu atau tidak? Ada pertanyaan dulu atau tidak? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada pertanyaan ya tidak apa-apa. Tidak ada? Tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tolong LKS halaman 10, 11 ditandai sampai halaman 13. Halaman 10, 11, 13. Besok kan tidak ketemu saya, ya. Besok tidak ketemu saya, dikerjakan. Ya, pokoknya ada waktu dikerjakan. Saya tidak tahu sekarang ada belajar malam atau tidak, tapi intinya setiap ada waktu dikerjakan nomor 1 sampai nomor 25 saja. Nomor 1 sampai 25 saja. Karena apa? Karena kalian perlu lebih banyak lagi melihat lagi teori-teori yang ada tentang teks deskripsi. Kita akan bahas hari Rabu. Ya, pertanyaan-pertanyaan di dalam soal ini. Oke, dikasih tanda, sekali lagi PR-nya adalah uji kompetensi bab 1 dari LKS nomor 1 sampai nomor 25. Ya. Ya, apa? Apa? Oh, kalau nggak boleh dicoret-coret pokoknya di buku tulis. Di buku tulis. Di buku tulis. Di buku tulis harus dikerjakan. Setahu saya buku loh ya. Kalau LKS emang nggak boleh dicoret-coret. Nanti saya bicara LKS, setahu saya boleh dicoret-coret karena ini hanya kalian, kelasnya kalian yang ada LKS. Nanti saya bicara dulu, ya. Tapi kalau tidak boleh di buku tulis, di buku tulis harus dikerjakannya. Kenapa? Hah? Kenapa? Bukunya nggak boleh dibawa pulang. Ya, nanti saya bicara sudah, pokoknya gitu aja. Ya, intinya sekarang dikasih tanda dulu saja. Dikasih tanda dulu saja. Ya, ditandai di buku tulis kamu ada PR halaman berapa itu tadi? Halaman 10, 11, 12 sampai 13, nomor 1 sampai nomor 25, ya.
Harus lebih banyak lagi belajar ya. Kalian banyak ketinggalan. Ini saya lihat dasar bahasa Indonesianya masih kurang loh. Dasar bahasa Indonesianya. Ada beberapa istilah kalian masih banyak ketinggalan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kasih 5 nomor untuk kuis hari ini. Sudah siap? Sudah siap? Oke, semua catatan yang ada di atas meja tolong disingkirkan. Sobek kertas 1 lembar ya. Tidak ada buku catatan atau apa di situ. Biasanya kuis tapi pakai apa? Pelajaran sebelumnya. Kalau di kelas yang lain biasanya pakai potongan kertas. Ya, pakai potongan kertas. Ya. Oke, potongan kertas saja di atas meja. Yang lain-lain tolong disingkirkan dari atas meja itu. Catatan, buku, semua dimasukkan dalam tas saja karena saya pelajaran terakhir. Semua dimasukkan di dalam tas saja. Hanya disisakan saja kertas kosong yang memang perlu dipakai untuk kuis. Jangan dibawa lagi, di dalam tas ya. Masukkan di dalam tas. Masukkan di dalam tas. Sudah? 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 Yuk, kalau sudah, lihat halaman di depan. Lihat kembali ke layar. Ada 5 nomor saya siapkan. Tidak usah ditulis soalnya ya. Oke, sudah? Langsung dikerjakan, waktunya 10 menit dari sekarang. Jarum panjang angka 11 lewat pukul 12 selesai. Pukul 12 selesai. Kalau sudah selesai, tetap duduk di tempat saja.
Eh, halo. Ya, dengar saya? Oke. Ya, sudah nomor berapa? Sudah nomor berapa? Apakah sudah selesai? Masih nomor berapa lagi? 2. Oke, 2 nomor lagi. 7 menit lagi. Tidak usah tulis soal ya, langsung saja jawabannya masing-masing dengan teliti. Sekali lagi saya menggunakan tata bahasa dan tata kata kalimat yang tepat dan pas, saya akan nilainya berdasarkan itu ya. Jadi harus sesuai dengan ejaan bahasa, tata kalimat yang baik, lengkap. Kurang lengkap nilainya tetap kurang. Penggunaan huruf besar, huruf kecil itu sudah tidak perlu diajarkan lagi. Ya, ini udah SMP. Ini nggak boleh asal. Ini sudah selesai. 4 menit lagi.
Oke, udah selesai atau belum? Sudah selesai atau belum? Halo, udah selesai atau belum? Oh? Oh iya, dekat, jangan lama-lama. Pak, 2 menit lagi jam makan siang. Jawab yang baik dan benar. Sudah, oke, tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan dong, tepuk tangan untuk diri sendiri udah selesai untuk hari pertama, luar biasa. Oke, udah ya, ditutup dalam doa. Siapa tadi ya? Elis apa ya? Yang buka ya? Saya lupa tadi. Elis ya? Yohanes ya? Oh Yohanes. Hah? Ya nanti kasih foto. Langsung kasih siapa itu? Nadan Sam ya? Nanti difoto ya, jangan lupa difoto. Oke, ditutup dalam doa dulu. Setelah doa, kemudian minta foto, kemudian silahkan makan siang. Siapa tadi? Yohanes ya? Yuk, Yohanes tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Dan itu kalau kamu sudah selesai, kamu sudah selesai belajar, selesai kami rumah kita. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Oke, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Hari Rabu ya, sampai ketemu lagi.